Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Huzali. Nah, kali ini saya akan istilahnya bertanya kepada Mas, siapa namanya Mas? Mas Bakti. Mas Bakti. Nah, Mas Bakti ini bisa diibaratkan pengusaha bubur ayam ya, jualan bubur ayam, tapi udah diibaratkan sukses dalam dunia bubur ayam ini. Nah, sebelum lanjut ke videonya, tolong di subscribe, komen, dan like ya. Oke Mas Bakti, seperti apa sih awal Mas Bakti memulai usaha jualan bubur ini hingga sekarang? Awalnya itu gimana? Apakah ada ceritanya gimana? Coba diceritakan lah. Siap. Awalnya saya itu ya sebenarnya bukan di bubur ya. Dulu itu saya pernah di bangunan. Nah, awal saya ke Jakarta itu di bangunan. Karena kebetulan saudara saya itu ada yang jualan bubur. Akhirnya saya ada niat jualan bubur. Nah, pertama saya mulai itu di daerah Cawang, Jakarta Timur. Nah, disitulah saya awal mula. Nah, waktu itu saya ingat betul itu saya belum punya modal. Nah, dari bangunan saya itu mengumpulkan kayu-kayu itu buat gerobak sendiri. Akhirnya bisa buat gerobak, itu pun bikin sendiri itu gerobak. Bikin sendiri. Nah, itu di Cawang kurang lebih ya ada setahun lah. Pertama jualan itu saya keliling, nggak mahal kayak sekarang ya. Di Cawang saya itu gulung tikar, nggak jalan, nggak keliling. Akhirnya saya pindah-pindah tempat. Pernah pindah di daerah Galaksi. Di Galaksi itu 3 hari nggak jalan. Terus pindah lagi ke daerah Tambun. Di Tambun juga nggak lama itu ya, kurang lebih ya 3 hari 4 hari juga. Terus pindah lagi tuh ke daerah Bojonggolor. Nah, itu saya ingat betul tuh, dari Tambun saya itu karena nggak punya modal ya buat bawa gerobak, itu saya itu dorong gerobak dari Tambun nyampe ke Bojonggolor. Itu saya jalan itu jam 2 pagi. Nyampe ke daerah Bojonggolor itu kira-kira jam 5 pagi lah. Berarti dari jam 2 sampai jam 5, 3 jam jalan kaki itu dorong gerobak itu, karena nggak punya modal itu dulu, nggak punya yang ongkos buat bawa gerobak gitu kan. Di Bojonggolor agak mendingan tuh, saya jualan di Bojonggolor kurang lebih setahun. Cuman ya masih keliling. Itu agak mendingan tuh di Bojonggolor itu, agak mendingan. Cuman karena saya itu ada sedikit masalah sama orang situlah. Namanya dulu saya masih muda ya, masih dulu ya istilahnya saya suka sama orang sono. Karena keluarganya enggak setuju. Akhirnya karena saya malu, akhirnya saya balik lagi ke Jakarta. Nah, alhamdulillah saya pindah ke Jakarta nih di daerah Kalimalang. Di Komplek Kodam. Di Komplek Kodam sampai sekarang ini ya. Oke. Dia berarti sekarang sudah berjualan di Komplek Kodam Jatiwaringin Kalimalang sampai sekarang ini. Nanti saya kasih alamatnya ya. Oke, lanjut Pak. Siap. Berarti sudah berapa lama awal menekuni usaha ini sampai sekarang ini berarti? Saya berarti di Kodam itu dari 2004. Jadi dari masih bujangan nyampe sekarang alhamdulillah udah punya anak 3. Alhamdulillah. Yang satu sekarang di pesantren Gedung Wuni Rawat Cacing di Al-Fusa, Pondok Al-Fusa. Ya, di Pondok Pesantren Al-Fusa yang paling gede itu. Yang kedua
SD, yang ketiga masih kecil nih, baru sekitar umur setahun setengah. Alhamdulillah jualan di Kodam ini udah nggak pindah-pindah lagi, karena sekarang sudah mangkat. Berarti bener nih ya, dari cerita temen, dari usaha bubur ini sampai ke beli mobil, bener ya Mas? Ya alhamdulillah, alhamdulillah banyak. Jadi bisa jadi inspirasi bagi kalian, usaha bisa membuahkan hasil. Orang usaha itu banyak nggak gagalnya, maksudnya minim gagalnya, tapi banyak hasilnya itu. Banyak hasilnya kalau kita mau tekun dan ulet. Sampai sekarang sudah punya berapa lapak Mas Bakti? Ya alhamdulillah sekarang itu yang saya pegang ini berarti ada tiga. Ada 3 tempat. Yang satu di Kodam Jaya, Jatiwaringin. Yang satunya di samping Polsek Duren Sawit itu pom bensin ya. Jalan Raya Kalimalang. Terus yang ketiganya di Pasar Cikunir, Jalan Ratna. Berarti ada 3 lapak ya sekarang yang berjalan. Alhamdulillah. Ini pesan-pesan untuk para pemula pedagang ini gimana Mas Bakti? Ya pesannya ya kalau buat pemula intinya pertama ya niat lah ya. Niat berjualan, ingin usaha sendiri. Nah, keduanya ya modal. Ya kalau belum ada modal ya belajar dulu lah, ikut misalnya di bubur ayam, berarti yang ikut sama yang udah bisa, sembari nyari ilmunya gitu ya, sambil belajar jadi bayar juga kan begitu. Kalau yang bagi yang nggak ada modal nih kayak saya dulu itu begitu, ngikut orang, begitu udah bisa ngumpulin modal sedikit demi sedikit ya buat beli gerobak, perabotan apalah, nantinya buat usaha sendiri. Gitu. Begitu pesan-pesannya untuk para pemula, yaitu pertama niat, yang kedua itu modal. Kita harus kumpulin modal ya. Kalau kita nggak ada modal, kita sembari berusaha, ikut orang dulu nggak apa-apa, kerja dulu baru kumpulin modal. Kalau kita mau usaha bubur, itu pertama kita nyari ilmunya dulu dari tukang bubur gitu. Kalau kita mau usahanya lain, ya gitu, orang yang nyari ilmunya di tukang lain gitu, seperti itu ya. Jadi ada inspirasinya dari situ. Inspirasinya yaitu orang usaha itu pasti ada perjuangannya, nggak mungkin nggak ada perjuangannya, ada pahitnya dan ada manisnya. Itu bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, terima kasih Mas Bakti udah meluangkan waktunya. Saya Fuzali. Saya Bakti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.